Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memanggil Orang Berdosa. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi memiliki banyak peraturan hidup yang sangat jelas dan ketat. Mereka mengenal makanan dan minuman yang haram dan yang tidak haram. Makanan maupun minuman yang haram berarti dilarang oleh hukum Taurat. Sementara makanan dan minuman yang tidak haram atau halal artinya tidak dilarang untuk dimakan dan diminum. Orang Yahudi berkeyakinan bahwa makanan dan minuman yang halal dan boleh dimakan tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga menghindarkan mereka dari hal-hal yang najis. Keadaan najis berarti suasana di mana mereka merasa tidak pantas, merasa kotor dan berdosa. Akibatnya, mereka tidak bisa bergaul dengan Allah yang kudus dan juga sesama manusia yang bersih dan bebas dari hal-hal yang najis. Sebab jika mereka dalam keadaan najis, kotor, dan berdosa tetap bergaul dengan sesama, secara langsung mereka menularkan kenajisan itu kepada orang lain. Kenyataan ini mendorong orang Yahudi bersikap hati-hati. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi tidak mudah untuk bergaul dengan semua orang. Dalam arti tertentu, sikap mereka kepada sesama menjadi kaku dan canggung. Hal ini juga menjadi belenggu untuk mereka. Saudara-saudari terkasih, yang membuat orang Yahudi najis, kotor, dan berdosa tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga lewat pergaulan dengan sesama. Artinya, ada orang yang dikelompokkan sebagai orang najis dan ada orang yang dikelompokkan sebagai orang yang tidak najis. Orang yang najis pada umumnya, sesuai pandangan orang Yahudi, adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi. Itulah yang menyebabkan orang Yahudi sangat sulit bergaul dan menerima bangsa lain. Selain itu, ada pula sesama orang Yahudi yang dianggap najis, yakni para pendosa dan mereka yang terkena penyakit seperti penyakit kusta atau lepra dan perempuan yang sakit pendarahan atau datang bulan. Dan inilah kenyataan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mulai meragukan Yesus sebagai orang suci dan orang benar. Justru pada saat Yesus memilih untuk merangkul dan bergaul dengan semua orang, termasuk para pendosa yang telah lama dikucilkan
oleh aturan yang terlihat rohani. Dari sini kita lihat bahwa sesuatu yang terlihat rohani di mata manusia ternyata tidak berkenan di mata Allah. Saudara-saudari terkasih, pilihan Yesus untuk merangkul para pendosa seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, seperti pemungut cukai, adalah sebuah keputusan yang dilandasi oleh kasih Allah. Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi, jika manusia memilih untuk menjauhi sesama yang berbuat dosa, Allah justru datang untuk merangkul orang-orang berdosa. Sebab bagi Allah semua manusia berharga dan bernilai, dan Allah mencintai semua manusia tanpa melihat apakah manusia itu baik atau jahat, apakah manusia itu suci atau berdosa. Bahkan Allah lebih mencintai manusia yang berbuat dosa. Ini bukan berarti Allah senang jika manusia berbuat dosa. Allah tetap membenci dosa, namun mencintai manusia yang berbuat dosa. Antara manusia dengan dosa terdapat perbedaan. Manusia memang tidak mampu memisahkan antara dosa dan pribadi manusia. Kita sering pukul rata. Orang yang berdosa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara Allah melihat bahwa antara dosa dan manusia adalah dua hal berbeda. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling luhur dan mulia. Sedangkan dosa adalah ciptaan iblis yang ingin menghancurkan manusia. Saudara-saudari terkasih, usaha dan mencari dan merangkul para pendosa bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab pada saat kita bergaul dengan para pendosa, akan banyak prasangka, curiga, rasa tidak suka, bahkan penolakan yang datang dari keluarga kita maupun dari lingkungan. Misalnya, ketika kita bergaul dan ingin merangkul para pencuri, kita bisa dituduh bekerja sama atau melindungi para pencuri. Sering muncul pemikiran dalam masyarakat, termasuk kita, umat Katolik dan Kristen, bahwa ketika kita bergaul dan merangkul para pendosa, kita akan tertular dan ikut-ikutan menjadi jelek. Kita terkadang takut nama baik kita hilang atau hidup kita tercemar. Padahal Allah yang Maha Kudus saja tidak menghindari manusia yang berbuat dosa. Sebaliknya, Allah mendatangi, mencari, dan bergaul dengan para pendosa. Ketika Allah mencari dan merangkul para pendosa, kekudusan Allah tidak akan berkurang atau hilang. Sedangkan kita manusia yang juga penuh dosa seringkali bertindak melebihi Allah. Hal ini terjadi karena kesombongan manusia. Kita lupa
bahwa tidak ada manusia yang suci, yang luput dari dosa. Kita pun diajak untuk mencari, bergaul, dan merangkul sesama yang dianggap berdosa. Apakah kita berusaha untuk bergaul, bersahabat, dan merangkul para pendosa dengan membawa mereka kepada Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari dan merangkul orang berdosa. Tuhan, ampunilah kami bila terkadang kami tidak mampu bergaul dan merangkul sesama yang berbuat dosa, sebab kami sendiri adalah manusia yang penuh dosa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.